Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan pagi ini, menjadi putra dan putri Allah. Mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan penerangan bagi kami, untuk kami memahami akan perenungan firman Tuhan pagi ini. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah kita diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus. Roma 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita untuk memberikan satu kekuatan, satu pekabaran yang dapat memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Yang pertama, pengorbanan Yesus mewakili manusia. Oh saudara, sebenarnya saudara dan saya yang harus mati oleh karena pelanggaran, oleh karena kejahatan, oleh karena pemberontakan kita kepada Allah dalam melanggar akan hukum Allah. Kita yang harus mati, tetapi Yesus berkorban untuk mewakili saudara dan saya. Salib disertai dengan suatu kekuatan yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa. Pengorbanan Kristus mewakili manusia memerlukan usaha dan metode kita yang kerdil untuk memenuhi dan meninggikan umat manusia, untuk menolong pria dan wanita berdosa menemukan Yesus. Oh saudara, luar biasa. Dengan apa yang Yesus telah buat di kayu salib, Dia telah menderita mati hanya untuk manusia berdosa, untuk menemukan saudara dan saya. Yang kedua, Yesus meminta kerjasama kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Juru Selamat kita meminta kerjasama dari putra dan putri Adam yang telah menjadi putra-putri Allah. Juru Selamat kita menyatakan bahwa Ia membawa sumbangan hidup kekal yang dibawa dari sorga. Ia harus ditinggikan di atas salib Golgota untuk menarik semua manusia kepadanya. Kalau begitu, bagaimanakah kita memperlakukan warisan yang telah dibeli oleh Kristus? Yaitu dengan cara kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Kita harus mempraktikkan kehidupan kelemah lembutan. Kita harus ada penghargaan, ada kebaikan, ada simpati, dan kasih harus ditunjukkan kepada mereka, harus ditunjukkan kepada sesama manusia. Bagaimana kita mau mengasihi kalau kita tidak mengasihi Allah, saudara? Yesus menuntut kerjasama manusia di dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian kita bisa bekerja menolong dan menjadi berkat terhadap satu sama lain. Dalam pekerjaan ini kita memiliki lebih dari sekedar persaudaraan manusia. Kita mempunyai persekutuan luhur dengan para malaikat surgawi. Mereka bekerja sama dengan kita dalam menerangi kaum rendah dan yang tinggi. Yang ketiga, Yesus rela memberi seluruh isi sorga bagi keselamatan manusia. Setelah terlibat dalam pekerjaan itu, pekerjaan penebusan yang menakjubkan, Kristus atas persetujuan Bapanya bertekad mempertaruhkan segalanya, betapapun mahalnya, tidak menahan apapun, betapapun berharganya, yang akan menyelamatkan orang berdosa yang malang. Yesus yang ada Allah, pencipta dunia ini, mempertaruhkan isi sorga
hanya untuk mencari manusia yang berdosa, hanya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah Bapa di sorga. Ia rela memberikan seluruh isi sorga kepada pekerjaan keselamatan ini, memulihkan gambaran moral Allah dalam diri manusia. Menjadi putra dan putri Allah adalah menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah dan menyerahkan diri dalam kasih yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan diri untuk memperkuat dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah memperdamaikan kami. Engkau telah rela mempertaruhkan isi sorga hanya untuk menyelamatkan kami manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Kau menjawab doa hamba-Mu, mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.